Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah banyak sekali nikmat. Dan nikmat yang terbesar diantaranya adalah kesempatan kita untuk duduk di majelis ilmu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema lanjutan dari Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Ya, kita akan bahas tentang Al-Quranul Karim. Ya, tentang hak-hak Al-Quran. Banyak di antara kita, saudara kita, itu mereka tidak tahu apa kewajibannya terhadap Al-Quran. Ya, Al-Quranul Karim yang harus kita yakini adalah kalamullah. Ya, Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 6, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, lindungilah ia sampai dia mendengar kalamullah. Ya, jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, bukan perkataan makhluk. Ini yang harus kita yakini. Juga Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan atau dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam yang digelari Al-Amin, ya, yang amanah. Ya, Al-Quran itu turun atau Jibril turun dengan membawa Al-Quranul Karim kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya beliau menjadi salah seorang dari orang-orang yang memberi peringatan, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi kalamullah diturunkan kepada Nabi kita melalui malaikat yang termulia. Dan memang yang berkaitan dengan Al-Quran, Masya Allah, mulia Bapak Ibu. Ya, makanya jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya, perhatikan Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi yang paling mulia di antara semua para Nabi. Kemudian diturunkan melalui malaikat yang termulia dari semua para malaikat, yaitu Jibril. Ya, diturunkan di malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, di bulan yang mulia dari 12 bulan, bulan Ramadan. Ya, dan diturunkan di kota Mekkah dan Madinah. Ya, kota Mekkah dan Madinah.
maka kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin. Ya. Ar-ruhul amin, Jibril alaihissalam turun dengan membawanya. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Ya, kepada hatimu wahai Muhammad, supaya engkau menjadi termasuk orang-orang yang memberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, jadi Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Ya, maka jangan sampai diri kita membenci bahasa Al-Qur'anul Karim, yaitu bahasa Arab. Ya, kita harus mempelajari bahasa Arab, Bapak Ibu. Ya, supaya kita bisa memahami Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim adalah tali Allah yang kokoh, cahaya yang terang benderang. Al-Qur'anul Karim juga adalah as-siratul mustaqim, ya, jalan yang lurus. Ismatun liman tamassaka bihi. Ya. Dia pelindung bagi orang yang berpegang teguh kepadanya, wa najatun liman ittaba'ahu. Ya, dan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Jadi Al-Qur'anul Karim adalah pelindung bagi orang yang berpegang teguh kepadanya dan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Dan Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu, itu tidak ada sedikit pun di dalamnya kebatilan. Semua yang datang dari Al-Qur'anul Karim itu benar, tidak ada yang batil. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tanzilum min hakimin hamid. Surat Fussilat ayat 42. Tidak datang pada Al-Qur'anul Karim itu kebatilan, baik di depannya maupun di belakangnya. Ya, diturunkan dari yang maha bijaksana dan maha terpuji. Al-Qur'anul Karim juga nur, cahaya. Ya, cahaya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 174, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Rabb kalian, dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, kemudian juga Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu, yang harus kita ketahui bahwa Al-Qur'anul Karim adalah syifa, penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Al-Qur'anul Karim syifaun lima fis sudur. Al-Qur'anul Karim itu adalah penyembuh, obat bagi apa yang ada di dalam dada, bagi penyakit dada yang ada di dalam dada. Ya, bagi obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Wa huda wa rahmatu wa busyra lil mu'minina al muhsinin. Juga Al-Qur'anul Karim itu sebagai petunjuk, rahmat, serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang melakukan kebajikan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Luqman, ya, di dalam surat Yunus, ya, ayat 57, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan
penyembuh, obat bagi apa yang ada di dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini sifat Al-Quran. Juga dalam ayat surat Luqman ayat 1-3, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim huda wa rahmatan lil muhsinin. Alif Lam Mim, inilah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kitab yang penuh hikmah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang melakukan kebajikan. Ya. Itu beberapa sifat tentang Al-Quranul Karim. Lalu hak Al-Quranul Karim yang pertama Bapak Ibu yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Yang pertama, an yatluwahu haqqa tilawatih wa yurattiluhu tartila wa yuhassinu aswatahum bihi. Fakam minal muslimina la yata'allamu kaifa yaqra'u kitaballahi bal yaqra'u kitaballahi kama yaqra'u kitaban akhar. Hak yang pertama adalah membacanya. Ya, membaca Al-Qur'anul Karim dengan sebenar-benar bacaan. Membacanya bagaimana? Membacanya dengan tartil. Ya, hendaknya mereka membacanya dengan mentartilkannya dan memperbagus suara-suara mereka ketika membacanya. Betapa banyak di antara kaum muslimin, ya, mereka tidak mau mempelajari bagaimana membaca Al-Quranul Karim, tidak mau membaca bagaimana membaca kitabullah, bahkan mereka membaca kitabullah itu sama seperti membaca kitab-kitab biasa. Itu banyak di antara kita seperti itu. Ya, jadi kewajiban kita yang pertama adalah membaca Al-Quranul Karim dengan tartil, dan tidak mungkin kita bisa membacanya dengan tartil kecuali dengan kita belajar bagaimana membaca Al-Quranul Karim. Ya, maka di antara kita yang belum bisa baca Al-Quran, ya, belajar bagaimana membaca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar. Dan Masya Allah pahalanya besar Bapak Ibu. Ya, pahala membaca Al-Quranul Karim tidak per ayat, tapi per huruf. Yes, satu huruf satu kebaikan, dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, itu. Jadi sebelum kita wafat, sebelum kita mati, ya, kita harus bisa baca Quran. Ya, ini kebaikan yang sangat banyak. Kita nggak mungkin terbatas, tidak bisa menguasai semua ilmu Al-Quran. Ya, tapi setidaknya yang mudah membaca Al-Quranul Karim, terus kita baca setiap hari. Kalau kita melakukan kebaikan karena Allah Azza wa Jalla, ya, niscaya Allah akan berikan kebaikan, Allah berikan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, jangan remehkan membaca Al-Quranul Karim. Ya. Allah Azza wa Jalla itu sampai memerintahkan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Perintah Allah kepada Rasulnya berarti perintah Allah kepada umatnya juga. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari kitab Al-Qur'an dan dirikanlah salat. Lihat, utlu ma uhiya ilaik minal kitab. Ya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab. Yang telah aku wahyukan kepadamu dari kitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah aku wahyukan kepadamu dari kitab Al-Qur'an dan dirikanlah salat. Ini perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Tidak hanya di situ, bahkan Allah memerintahkan, ya, supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mempertegas akan perintah ini, ya, perintah untuk membaca Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam surat An-Naml ayat 91-92, Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldati alladhi harramaha walahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an. Ya, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini, yaitu negeri Mekah, yang Allah telah
mensucikannya, dan miliknya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku menjadi termasuk orang-orang yang berserah diri, dan supaya aku membaca Al-Quran. Ini perintah Allah untuk mengungkapkan secara tegas, perintah Allah kepada Nabi untuk mengungkapkan secara tegas akan perintah membaca Al-Quranul Karim, Bapak Ibu. Ya, kemudian Al-Quranul Karim juga membaca Al-Quranul Karim itu tanda dari keimanan seorang hamba. Wa ja'alallahu azza wa jalla tilawatal Qur'ani unwanal iman. Ya. Dan Allah menjadikan membaca Al-Quran itu tanda keimanan seorang hamba. Ya, maka orang yang beriman dia semakin perhatian dengan Al-Quran. Ya, semakin perhatian dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ya, jadi membaca Al-Quran itu tanda keimanan seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, ya mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Ya, jadi membaca Al-Quranul Karim yang harus kita perhatikan bahwa dia adalah tanda keimanan seorang hamba terhadap Al-Quranul Karim. Dan kita diperintahkan untuk membacanya dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Juga kaum muslimin itu diperintahkan untuk membaca Al-Quranul Karim dengan suara-suara yang bagus, dengan memperbagus suara mereka ketika membaca Al-Quranul Karim. Ini perintah. Lihat, Nabi SAW bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Fa inna sawtal hasana yazidul Qur'ana husna. Sesungguhnya suara yang bagus itu menambah keindahan bagi Al-Quran. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Quranul Karim, berikan suara yang terbaik. Ya, tidak membaca Al-Quranul Karim seperti buku-buku biasa. Ya, ini perintah Nabi, zayyinu. Ya, zayyinu. Hiasilah Al-Qur'ana bi aswatikum. Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak memperbagus suara-suaranya ketika membaca Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan sebaik-baik manusia, Bapak Ibu, sebaik-baik manusia, suaranya dalam membaca Al-Quran adalah orang yang apabila dia membacanya dengan tartil ayat per ayat. Ya, ini sunnah Nabi, membaca Al-Quran itu ayat per ayat. Jadi satu ayat waqaf, satu ayat waqaf, satu ayat waqaf. Seperti itu. Dan apabila engkau mendengarnya, ya orang yang terbaik suaranya dalam membaca Al-Quran, apabila engkau mendengarnya, engkau menyangka bahwa dia itu takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan memang harus takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dan disahihkan sahih li ghairihi dalam sahih at-Targhib. Nabi SAW bersabda, inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'ani alladhi idza sami'tumuhu yaqra hasibtumuhu yakhshallah. Sesungguhnya orang yang terbaik suaranya ketika membaca Al-Quran adalah orang yang apabila kalian mendengarnya seolah-olah, atau apabila kalian mendengarnya dia membaca seolah-olah kalian menyangka bahwa dia itu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu yang terbaik suaranya dalam membaca Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu,
hak yang kedua dari hak Al-Quran, ya selain tadi membacanya dengan sebenar-benar bacaan yang pertama, yang kedua adalah an yatadabbarul Qur'ana wa yafhamuhu idza qara'uhu aw istama'u lah, yaitu mereka hendaknya mentadaburi Al-Quran, memahaminya apabila mereka membacanya dan mendengarkannya. Ya, ini kewajiban kita terhadap Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Dan memang Al-Quran itu diturunkan tujuannya 3: membaca, mentadaburi, dan mengamalkan. Ya, membaca baik dengan melihat atau dengan hafalan, kemudian mentadaburinya dan mengamalkannya. Ya. Dan Allah memerintahkan, ya, atau Allah mengabarkan supaya kita mentadaburi Al-Quran, mentadaburi ayat-ayatnya dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan ia kepadamu penuh dengan keberkahan supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal dapat mengambil pelajaran. Ya, ini. Jadi liyadabbaru ayatih. Ya, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Yaitu Al-Qur'an untuk ditadaburi. Ya, banyak di kita Al-Qur'an sebagai hiasan masjid, ya, kaligrafi. Itu bukan tujuan Al-Qur'an diturunkan. Ya. Atau untuk apalah, ya, selain dari 3 tujuan Al-Quran diturunkan itu, ya. Kemudian Allah mengingkari, Bapak Ibu, mengingkari orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Ya, Allah mengingkari orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran atau hati-hati mereka itu terkunci? Lihat, barangkali kita ketika membaca Al-Quran tidak dia dapat mentadaburi Al-Quran karena dikunci hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah. Ya. Betapa banyak ayat-ayat yang kita baca dari Al-Quranul Karim, tapi berapakah ayat yang pernah kita tadaburi? Ya, jadi tujuan Al-Quran diantaranya adalah untuk tadabbur, tidak hanya sekedar untuk dibaca, tidak hanya untuk sekedar dihafal, tapi ditadaburi. Dihafal bagus, dibaca bagus, tapi ditadaburi itu juga termasuk tujuan Al-Quran diturunkan, ya. Supaya kita dapat mengambil pelajaran dengan mentadaburi Al-Quran. Kemudian hak ketiga, Bapak Ibu, an yatamassaku bil Qur'ani wa ya'malu bima jaa'a fihi fayuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan mengamalkannya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Jadi ini kita harus berpegang teguh dan mengamalkan Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Berpegang teguhlah dengan apa yang telah aku wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus, dan sesungguhnya Al-Quran itu peringatan bagimu dan kaummu, ya, dan kelak kalian akan mempertanggungjawabkan. Ya, jadi Al-Quran yang ada di hadapan kita, Bapak Ibu, yang ada di tangan kita, yang ada di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita, ya, itu diperintahkan oleh Allah untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Ya, dan akan dipertanggungjawabkan.
nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, sikap kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang keempat dari hak Al-Qur'anul Karim Bapak Ibu, yaitu min haqqil Qur'ani 'alal muslimina an yutajiru bihi ma'allah. Termasuk dari hak Al-Qur'anul Karim yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, oleh kaum muslimin, hendaknya mereka berniaga bersama Allah dengan Al-Qur'an. Ya. Perniagaan bersama Allah dengan Al-Qur'an. Fal Qur'anu tijaratun rabihatun. Al-Qur'an itu perniagaan yang menguntungkan. Ya, kalau kita berniaga ada untung ada rugi. Tapi ketika kita berniaga bersama Allah dengan Al-Qur'an, maka selalu menguntungkan. Ya, lihat janji Allah di dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30 Bapak Ibu. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah Al-Qur'an. Mereka mendirikan salat, menginfakkan dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Membaca Al-Quranul Karim itu, orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim itu sedang mengadakan perniagaan yang tidak pernah merugi, artinya menguntungkan. Ya, kemudian di ayat selanjutnya liwafiyahum ujurahum, ya, supaya Allah menyempurnakan ganjaran-ganjaran mereka. Lihat, disempurnakan ganjaran mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah menambahkan bagi mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih, Maha mensyukuri. Ya, itu. Jadi keuntungannya orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, mendirikan salat, berinfak baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, itu dia sedang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Itu satu. Kedua, ganjarannya disempurnakan oleh Allah. Yang ketiga, Allah akan menambah bagi mereka dari karunia-Nya. Dan memang keuntungan dari membaca Al-Quran itu sangat banyak. Ya, wa min arbahi hadhi tijarah, dan termasuk keuntungan dari perniagaan ini yang pertama kasbul hasanatil katsirah, yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Tadi sudah disebutkan bahwa kita membaca Al-Quran Bapak Ibu itu diganjar per hurufnya. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, jadi kita membaca alif lam mim itu sudah 3 huruf. Diganjar 3 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, jadi 30 kebaikan, dan mungkin Allah tambahkan lagi dari itu. Ya. Ini mudah bagi kita. Lihat, satu ayat yang kita baca hurufnya banyak sekali. Ya, satu ayat yang kita baca itu hurufnya banyak sekali. Namun kita malas membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Terkadang kita satu hari itu tidak mau membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, padahal kebaikannya sangat banyak. Ya, kita jangan mikirkan kebaikan yang besar yang kita belum mampu. Ya, misalnya kita belum mampu beribadah haji. Ya, jangan terlalu memikirkan ibadah haji yang dekat dulu.
yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau kita melakukan suatu kebaikan yang mudah, ya, dan terus istiqamah, ya, maka Allah akan bukakan pintu kebaikan-kebaikan yang lainnya. Juga membaca Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu, itu lebih baik daripada harta dunia. Dan hadisnya sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, bertanya kepada sahabatnya, ayyukum yuhibbu an yaqduwa kulla yawmin ila buthana aw ila al-aqiqi fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qat'i rahim. Ya. Siapakah di antara kalian yang suka untuk pergi setiap hari ke lembah Buthan dan lembah Aqiq, kemudian pulang dari lembah tersebut dengan membawa 2 onta yang gemuk-gemuk, tanpa berbuat dosa dan tanpa memutus hubungan silaturahim. Lihat Bapak Ibu, kita kalau ingin mendapatkan keuntungan dunia, ya terkadang kita melakukan dosa, terkadang memutuskan hubungan silaturahim, ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat, kita membaca Al-Qur'anul Karim atau Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang suka untuk pergi setiap hari ke lembah Buthan dan lembah Aqiq, kemudian pulang dengan membawa 2 onta yang gemuk-gemuk, tanpa berbuat dosa dan tanpa memutus silaturahim. Para sahabat pun menjawab, faqulna, kami pun menjawab, ya Rasulullah nuhibbu dzalik, wahai Rasulullah, kita menyukai hal itu. Qala, Nabi bersabda, afala yaghdu ahadukum ilal masjidi faya'lama aw yaqra'a ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqatainin wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil. Tidakkah salah seorang di antara kalian pergi ke masjid, lalu ia mengetahui, mengilmui atau membaca 2 ayat dari kitabullah azza wa jalla, yaitu Al-Quran, maka itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 onta. 3 ayat yang dia ilmui dan dia baca itu lebih baik daripada dia mendapatkan 3 onta. 4 ayat yang dia ilmui dan ia baca itu lebih baik daripada mendapatkan 4 onta. Dan sebanyak ayat yang ia baca lebih baik daripada mendapatkan onta-onta. Ya, kita sudah ketahui bahwa zaman Nabi SAW kendaraan yang termewah yaitu onta. Ya, maka bisa kita kiaskan, kalau kita membaca 2 ayat Al-Quranul Karim atau mengilmui 2 ayat Al-Quranul Karim, maka itu lebih baik daripada mendapatkan 2 kendaraan termewah yang ada di muka bumi. Ya, jadi ini keuntungan dari kita membaca Al-Quranul Karim. Ya, juga keuntungan dari kita berniaga bersama Allah dengan Al-Quranul Karim adalah ar-rif'atu fid dunya wal akhirah, ketinggian derajat di dunia maupun di akhirat. Dan ini janji Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Wal Qur'anu afdalul ilmi, dan Al-Qur'an itu seutama-utama ilmu. Ya. Ana ulang lagi, bahwa Al-Qur'an itu akan Allah, dengan sebab Al-Qur'an Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu. Ya, dan seutama-utama ilmu adalah Al-Qur'an, orang-orang yang memperhatikan Al-Qur'an. Ya. Maka kalau kita ingin diangkat derajat kita di sisi Allah, kita ingin keluarga kita diangkat derajatnya oleh Allah, masyarakat kita, negeri kita, ya, maka kembalikan diri kita kepada ilmu. Ya, dan sumber ilmu adalah Al-Qur'an. Seperti itu. Jadi kemuliaan itu tidak ada pada harta dan pada pangkat.
ya, tetapi ada pada ilmu, pada Al-Quran. Maka dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Ya, dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Dan manusia ketika berhadapan dengan Al-Quran itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada yang Allah angkat derajatnya, ada yang Allah hinakan orang tersebut. Berdasarkan hadis Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Ya, sungguhnya Allah mengangkat beberapa kaum dengan sebab Al-Qur'an dan Allah menghinakan dengannya kaum yang lainnya. Ya, maka tanyakan pada diri kita sendiri, di mana posisi kita? Apakah kita ingin menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla atau ingin menjadi orang yang dihinakan? Maka sikap kita kepada Al-Quran itulah yang menentukan Allah menghinakan kita atau mengangkat derajat kita. Ya, maka perhatikan hal ini. Kemudian juga pengangkatan Allah, pengangkatan derajat bagi orang yang yang membaca Al-Quran, keuntungan dari membaca Al-Quran itu diantaranya di dunia Allah segerakan. Sebagaimana hadis Nabi, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya. Orang yang mengimami kaum adalah orang yang paling banyak di antara mereka hafalan Qur'annya. Ya. Paling banyak di antara mereka tentang Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Jadi orang yang berhak menjadi imam adalah yang paling banyak Al-Qur'annya. Ini adalah pengangkatan derajat oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Keuntungan dari berniaga bersama Allah dengan Al-Quran. Kemudian di akhirat, Bapak Ibu, apa keuntungan bagi mereka? Bagi orang yang membaca Al-Quran, senantiasa mentadaburi Al-Quran dan berpegang teguh terhadap Al-Quran. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Quran. Ya, sahibul Quran itu adalah orang yang membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Nanti dikatakan pada sahibul Quran, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sungguhnya kedudukanmu nanti di surga itu pada akhir ayat yang kamu baca. Ya, maka banyak-banyak baca Quran, Bapak Ibu. Ya, supaya derajat kita ditinggikan nanti oleh Allah di surga. Ya, jadilah berusaha kita menjadi sahibul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Juga Al-Quran itu akan menjadi syafaat, memberi syafaat, ya, bagi orang yang senantiasa membacanya. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, maka sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Ya. Kemudian keuntungan juga ketika kita berniaga bersama Allah dengan Al-Qur'an, kita akan dipakaikan mahkota kemuliaan pada hari kiamat. Ya, mahkota kemuliaan, pakaian kemuliaan. Bahkan Allah meridhai kita. Ya, kalau kita menjadi sahibul Quran, maka akan dipakaikan mahkota kemuliaan, pakaian kemuliaan, dan Allah meridhai. Ya, juga diangkat derajatnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan di dalam Sahih At-Targhib. Nabi SAW bersabda, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati fayaqul ya Rabbi halli. Ya, datang Al-Quran pada hari kiamat, itu akan berkata Al-Quran tersebut, ya Rabbi hallihi, wahai Rabbku, hiasilah ia. Fayulbasu tajal karamah, lalu ia dipakaikan mahkota kemuliaan.
Tsumma yaqulu, kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Rabbi zidhu, wahai Rabbku, tambahkanlah untuknya. Fayulbasu hullatal karamah, kemudian dipakaikan padanya dengan pakaian kemuliaan. Tsumma yaqulu, kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Rabbi irda anhu, wahai Rabbku ridailah ia. Fayarda anhu, lalu Allah meridainya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, iqra, bacalah, warqa, dan naiklah, wa tuzadu bi kulli ayatin hasanatan, dan ditambah pada setiap ayat itu satu kebaikan. Lihat, ini keuntungan yang sangat besar. Ya. Termasuk keuntungan berniaga bersama Allah dengan Al-Quran, Bapak Ibu. Termasuk keuntungannya adalah dia akan menjadi ahlullah dan orang khususnya. Ya, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan menjadi keluarga Allah dan orang khususnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sahih Targhib. Ya, Inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qalu ya Rasulullah manhum, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka? Qala, Nabi menjawab, hum ahlul qur'ani wa ahlullah, hum ahlul qur'ani ahlullahi wa khasatuh. Mereka adalah ahlul Quran, ahlullah, dan orang khususnya. Ya, ini keuntungan ketika kita berniaga bersama Allah dengan Al-Quran. Juga keuntungannya juga akan menjadi sebaik-baik manusia. Ya, hadisnya kita semua hafal, Bapak Ibu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu adalah manusia yang terbaik yang berada di atas permukaan bumi. Ya, kemudian dari hak Al-Qur'an yang berikutnya, min haqqil Qur'anil Karim ala ahlihi an yata'addabu bi adabihi wa yatakhallaqu bima fihi. Termasuk dari hak Al-Qur'an Al-Karim atas pelakunya, atas ahlinya, itu hendaknya mereka beradab dengan adab Al-Qur'an dan berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Maka orang yang hafal Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, harus beradab dengan adab Al-Quran dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasul SAW. Lalu Aisyah menjawab kepada orang yang bertanya ini, alasta taqra'ul Quran? Bukankah engkau ini baca Quran? Qultu bala. Aku pun menjawab, iya. Qalat, Aisyah berkata, fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'ana. Sesungguhnya akhlak Nabiullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka kalau kita mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an, beradab dengan adab Al-Qur'an. Maka kita halalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan kita mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Dan kita tidak mungkin tahu ini kecuali kita senantiasa belajar terus Al-Quran. Ya. Kita terus belajar Al-Quranul Karim. Kemudian hak yang keenam, Bapak Ibu. Min haqqil Qur'anil Karim ala ahli an yata'ahaduhu bil qira'ati hatta la yadhhaba min sudurihim. Ya, termasuk dari hak Al-Quranul Karim atas ahlinya, hendaknya mereka menjaga Al-Quranul Karim dalam membacanya supaya tidak hilang dari dada-dada mereka. Ini termasuk kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim, menjaga Al-Quranul Karim. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim,
ta'ahadu hadzal qur'ana fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi lahuwa ashaddu tafallutan minal ibli fi aqliha. Jagalah oleh kalian Al-Qur'an ini, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh ia itu lebih cepat hilang dari unta dalam ikatannya. Ya, jadi Al-Qur'anul Karim ini disuruh dijaga oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, senantiasa dibaca. Ya. Kemudian hak yang terakhir yang ada dalam pembahasan ini, bahwa termasuk hak Al-Qur'anul Karim yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, an yatahakamu ilaihi, hendaknya berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Ya, hendaknya berhukum dengan hukum Al-Qur'anul Karim. Ya, kita berusaha menegakkan hukum Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah pada diri kita sendiri. Ya, ketika Al-Qur'anul Karim menyuruh kita untuk menegakkan salat, kita tegakkan salat. Ya, Al-Qur'anul Karim menyuruh kita untuk menjauhi atau meninggalkan riba, kita jauhi riba. Ya, ini menegakkan Al-Qur'anul Karim, hukum Al-Qur'anul Karim, terutama pada diri kita. Kemudian keluarga kita. Ya, kalau kita tegakkan hukum Al-Qur'anul Karim pada diri kita dan keluarga kita, maka kita harapkan semoga Allah menegakkan hukum Al-Qur'anul Karim di masyarakat kita. Ya, yang pertama diri kita dulu dan keluarga kita. Ya, dan kita berusaha menegakkan hukum Al-Qur'anul Karim juga di masyarakat kita. Tapi yang terpenting tadi kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ya peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diri kita dulu baru keluarga kita. Ya, seperti itu. Ya, jangan jauh-jauh dulu. Yang dekat dulu diri kita dan keluarga kita. Tegakkan hukum Al-Qur'anul Karim di rumah kita. Kemudian apa balasan bagi kaum muslimin yang menunaikan hak Al-Qur'anul Karim? Apa balasan bagi mereka di sisi Allah? Yang pertama, balasan bagi mereka yang menunaikan hak Al-Qur'anul Karim, akhrajahumullahu bihadzal qur'ani minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Nah, ini orang yang menunaikan hak Al-Qur'anul Karim, Allah keluarkan mereka dari kegelapan yang menuju cahaya. Dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid. Dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Dari kegelapan kebid'ahan dan khurafat menuju cahaya sunnah. Ya, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang menjelaskan. Ya, mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidzni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya, Allah memberikan petunjuk dengan sebabnya orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya. Dan Allah menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ya, itu. Jadi orang yang menunaikan hak Al-Qur'anul Karim, pertama dia akan dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan menuju cahaya. Kedua, orang yang menunaikan hak Al-Qur'anul Karim, balasan bagi mereka adalah Allah akan memberikan petunjuk kepada semua kebaikan. Ya, kalau kita ingin ditunjuki oleh Allah kepada setiap kebaikan, ya maka tunaikan hak Al-Qur'anul Karim.
Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 9, Bapak Ibu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ya, sungguhnya Al-Qur'an ini yang menunjuki kepada jalan yang lebih lurus. Ya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mereka melakukan amal soleh dan bahwasanya bagi mereka pahala yang besar, yaitu. Jadi Allah menunjuki bagi orang yang menunaikan hak Al-Qur'anul Karim kepada setiap kebaikan. Di ayat yang tadi sudah kita sebutkan, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan. Ya. Juga yang ketiga, balasan bagi orang yang menunaikan hak Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu. Apa balasan bagi mereka? Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Ya. Orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, yes, yang sahih disahihkan dalam Sahih At-Targhib, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Itu. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Thaha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka orang yang mengikuti petunjukku dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Itu. Ini ganjaran bagi orang yang menunaikan hak Al-Quran. Lalu bagaimana dengan orang yang melalaikan Al-Quran, tidak mau menunaikan hak Al-Quranul Karim? Apa balasan bagi mereka? Amma man dhaya'a haqqal Qur'anil Karim fa innahu yadhillu fid dunya wa yashqa fil akhirah. Ya, adapun orang yang melalaikan hak Al-Qur'anul Karim, maka dia akan tersesat di dunia dan akan celaka di akhirat. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Ya, dalilnya firman Allah Azza wa Jalla surat Thaha ayat 124 sampai 126. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami mengumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lihat, orang yang berpaling dari peringatan Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kemudian di hari akhir kelak, di hari kiamat, dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya, orang itu berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal aku dahulu di dunia itu melihat? Kemudian Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Allah berkata, demikianlah ayat-ayat kami datang kepadamu, kemudian engkau melupakannya. Ya, demikianlah pada hari ini engkau juga dilupakan. Ya, engkau juga dilupakan. Jadi orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, dari peringatan Allah, akan mendapatkan kesempitan hidup. Ya, maka kalau kita ingin dilapangkan oleh Allah, sebaliknya. Ya, harus kita perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ya.
Itu pelajaran kita Bapak Ibu, ya, dari hak-hak Al-Qur'anul Karim. Ya, sebelum kita tutup, ya, barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ana yang bertanya. Iya, ana yang bertanya. Ditutup bukunya Ibu, Bapak. Iya. Ya, ada hadiahnya 3. Iya. Ya, kelihatannya kecil, tapi masya Allah di dalamnya ilmu, Bapak. Ya. Siapa yang bisa menjawab apa saja hak Al-Qur'anul Karim? Ya, silakan Ibu. Iya. Iya, udah cukup nggak apa-apa Ibu? Iya. Yang mana Ibu? Yang kanan, tengah, kiri. Kanan ini? Iya. Judulnya, iya, 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 liatin. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, Ikhwan ya. Pertanyaan kedua, apa balasan bagi orang yang menunaikan hak Al-Qur'anul Karim? Ayo, silakan, silakan. Siapa dulu? Iya, akhi, tafadhol. Hmm. Hmm? Iya betul, masya Allah, barakallahu fiik akhi. Yang mana? Fadal, yang mana? Iya, wayak. Iya. Pertanyaan terakhir, ya, siapa saja? Ya, ikhwan atau akhwat? Ya, balasan bagi orang yang melalaikan Al-Qur'anul Karim. Ya, silakan Ibu. Angkat tangan dulu. Pak Masri angkat tangan nggak? Tadi angkat tangan nggak? Nggak. Kalau nggak ya Ibu yang angkat tangan. Silakan Ibu. Suaranya tidak terdengar ya. Hmm. Apa katanya Ibu? Iya, dibutakan matanya kapan? Di hari kiamat, ya. Terus apa lagi? Satu lagi. Satu lagi, ingat Ibu? Iya. Kurang lengkap Ibu. Iya, ada yang mau jawab lengkap? Silakan, silakan akhi. Iya. Tadi yang pertama diulang, yang di pertama oleh Ibu. Iya, iya betul. Masya Allah, barakallahu fiik akhi. Masya Allah. Baik. Ya, sampai sini Ibu Bapak. Ya, semoga kita bisa memahami dan mengamalkannya. Apa Ibu? Izin bertanya, silakan Ibu. Iya. Kalau kita melihat Al-Qur'an, ya, sedikit waktu gitu ya. Tapi kalau sosmed, masya Allah berjam-jam kuat ya kan?
Nah, kiat-kiatnya bagaimana? Ya, maka kita berusaha yang kita mampu ketika kita menunaikan hak Al-Quran. Yang paling kita mampu yaitu membacanya mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Ya, kemudian hindarkan HP ketika membaca Al-Quran ya, supaya kita nikmat membaca Al-Quran. Dan memang di sosial media itu banyak sekali maksiat Bapak Ibu ya, banyak sekali maksiat, dan maksiat ini menyebabkan kita ya hatinya keras ya, hatinya keras. Padahal Al-Quran itu kalau diturunkan kepada gunung itu akan hancur gunung tersebut. Karena apa? Takut kepada Allah. Ya, lalu hati kita ketika Al-Quranul Karim kita baca, ya, apakah kita tersentuh atau tidak? Apakah hati kita itu lebih keras daripada batu? Ya, maka kita harus hindarkan maksiat. Ya, hindarkan maksiat supaya kita merasakan nikmat dalam ibadah, dalam baca Al-Quranul Karim. Seperti itu Ibu, itu singkatnya. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.